firman-Mu akan membawa kami semakin mengerti dan mengenal siapa Engkau sebenarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita sama-sama katakan. Kita sama-sama katakan. Haleluya. Shalom. Ada sebuah lagu yang hari-hari ini mungkin emang lagi ngetren ya saudara-saudara. Jadi sering dinyanyikan di gereja-gereja. Dan waktu saya mulai sering dengar lagu itu, bagi saya lagu ini berbicara cukup kuat mengenai pesan Tuhan hari-hari ini buat umat Tuhan. Lagunya tuh seperti ini kira-kira. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dan beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lirik lagu itu berkata, bersamamu Bapa ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yang jadi masalah adalah ada begitu banyak orang-orang Kristen menjalani perjalanan hidup mereka tidak diteguhkan oleh perkenanan yang dari atas. Kita terus mencari perkenanan di sekitar. Kita terus mencari pengakuan di sekitar. Kita coba terus mencari pujian dari sekitar. Kita coba terus menganggap sepertinya kalau orang belum memandang kita, orang belum memberi pujian pada kita, orang belum mengakui keberadaan kita, maka kita merasa bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat menyedihkan. Sehingga ketika pada akhirnya saudara mengalami sebuah situasi yang begitu tertekan dan saudara mengalami satu kekurangan mungkin dalam kehidupan, kita akhirnya mulai berkecil hati dengan hidup ini. Ketika kita melihat kehidupan ini tidak sesuai dan tidak berjalan seperti apa yang kita mau, akhirnya kita mulai menjadi putus asa, tawar hati, dan akhirnya mulai mempertanyakan segala sesuatu, bahkan mulai mempertanyakan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berjalan dengan peneguhan yang daripada Bapa, orang-orang yang berjalan oleh karena mendapat perkenanan yang daripada Tuhan, akan senantiasa teguh hatinya. Karena bagi mereka yang penting yang di atas. Selama dia berkenan, jalan terus. Yang penting yang di atas. Sekalipun sekeliling saya mulai menolak saya, jalan terus. Yang penting yang di atas. Sekalipun di sekeliling saya memandang saya sebelah mata, jalan terus. Karena pada hari-hari ini umat Tuhan harus memahami dan harus mengerti bahwa kalau ada satu hal yang perlu saudara miliki dalam hidup saudara, itu adalah perkenanan Tuhan bagi saudara. Itu lebih daripada apapun. Makanya hari-hari ini kita bicara mengenai tahun perkenanan. The year of the favor. Perkenanan. Tuhan berkenan buat hidup saudara. Dan kalau Tuhan berkenan buat kehidupan saudara, yang lain tuh udah gak penting. Yang lain tuh udah gak lagi menjadi tujuan utama kita. Karena yang penting dia senang. Yang penting setiap kali kita menghadap dia, kita memandang wajahnya dan kita tahu seperti apa dia memandang kita. Dan itulah yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Judul khotbah kita hari ini adalah In the Face of Jesus Christ. Di dalam wajah Yesus Kristus itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang indah, yang kalau sama-sama nanti kita pahami lebih lanjut, kita akan menjalani kehidupan ini dengan satu kehidupan yang dahsyat. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Dua Korintus 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau saudara sudah dapat,
Kita akan baca sama-sama. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca dengan suara yang keras supaya firman yang saudara baca saudara dengar dan setidaknya saudara bisa mengingat beberapa bagian. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Masih berdiri, bisa saudara buka sekarang kitab Habakuk pasalnya yang kedua. Habakuk pasalnya yang kedua. Ya, kitab Habakuk pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-14. Kitab Habakuk pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Dan kita akan kembali baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk. Kitab Habakuk memberikan satu nubuatan untuk hari-hari yang akan terjadi di depan. Kitab Habakuk memberikan sebuah pernyataan, satu visi ke depan bahwa ini loh yang akan terjadi di hari akhir. Hal seperti ini loh yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Kitab Habakuk berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Katakan bersama-sama penuh. Kalau bicara mengenai penuh berarti tidak ada satu sisi pun yang kosong. Karena penuh. Tidak ada satu area pun yang kosong karena penuh. Jadi ketika Tuhan berkata bumi akan penuh, itu artinya di setiap sudut bumi tidak akan pernah ditemui orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata pergilah ke seluruh penjuru bumi sampai ke ujung-ujung, beritakan tentang aku, dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan nubuatan itu sedang digenapi pada hari-hari ini di mana pengetahuan akan Tuhan itu akan mulai masuk sebagai sebuah gelombang yang luar biasa. Sehingga halangan-halangan apapun yang selama ini sempat menahan itu akan roboh. Jadi jangan heran kalau pada hari-hari ini ada keluarga-keluarga yang mungkin sudah sekian lama menolak Injil. Tapi pada satu titik tertentu akhirnya mereka terbuka terhadap Injil Tuhan dan keluargamu diselamatkan. Karena itu sebuah nubuatan, itu sebuah janji. Bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Dan itu dahsyat. Kalau manusia yang berjanji, kita masih bisa mempertanyakan dan berkata, masa sih? Kayaknya enggak ada ya, paling 90% lah. Kalau manusia yang berjanji, kita masih bisa berkata ya 70% adalah penuh. Kalau manusia yang berjanji, ya 98% mungkin masih lah, kan Tuhan dia ya. 98% masih lah cincai ya. Tapi kalau Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi yang berjanji dan dia berkata bumi akan penuh, itu artinya penuh. Itu gak ada pengertian lain, gak ada terjemahan lain, penuh ya penuh. Dan hari-hari ini saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan akan melakukan itu di tengah-tengah kita. Kalau saudara hari-hari ini sedang bergumul mengenai keluarga saudara, terutama ketika kita sedang memperingati Chinese New Year. Dan ada begitu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang bergumul, mereka bertemu dengan keluarga besar mereka dan mendapati keluarga besar mereka belum berjumpa dengan Kristus. Dan sementara saudara berada di sana, saudara berada dengan kumpulan keluarga besar saudara, hati saudara sepertinya gelisah. Karena saudara sepertinya berkata, Tuhan, apa yang akan terjadi kalau bisa tiba-tiba kita bertemu, besoknya dia mati. Ketemuan dengan kakak saudara mungkin, atau dengan adik saudara mungkin. Berjumpa, berpelukan, ketawa-ketawa, makan bareng, menghabiskan malam bersama. Dan siapa yang tahu besok dia masih hidup apa enggak. Dan dalam hati kita bertanya-tanya, Tuhan mungkinkah mereka diselamatkan? Mungkinkah mereka akan berjumpa dengan Engkau seperti aku berjumpa dengan Engkau?
Tapi hari ini saya ingin membangkitkan iman saudara bahwa itu pasti Tuhan yang sedang berjanji hari-hari ini. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan. Dan karena Dia yang berjanji, bukan pendeta yang berjanji, bukan gembala yang berjanji, dan bukan rekan pelayanan saudara yang berjanji, bahkan bukan saudara sendiri yang berjanji, itu artinya kita bisa betul-betul percaya bahwa Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Dan kedaulatannya akan dinyatakan pada hari-hari ini. Saudara pernah dengar kisah tentang Nebukadnezar, seorang raja. Pada saat itu terjadi sebuah cerita, Nebukadnezar merasa dirinya hebat. Dia melihat bala tentara dan kekayaannya dan kerajaannya yang sangat hebat. Jadi Nebukadnezar berkata begini, gue, lihat, kalau bukan gue gak mungkin. Ada raja lain, bahasa saya ya, ada raja lain tapi gak bisa dibandingin sama gue beda. Lihat keren gini. Tapi pada satu ketika tiba-tiba Tuhan berkata begini, kerajaan diambil dari kamu, kamu akan makan rumput selama beberapa tahun ke depan. Kamu akan kehilangan kesadaran kamu dan kamu akan makan rumput. Si raja kehilangan kerajaan, kehilangan kesadaran, makan rumput. Artinya adalah Tuhan berkuasa dan mampu untuk mengubah hati seseorang. Ketika Anda sepertinya sudah berkata, kayaknya udah gak mungkin berubah nih orang. Sudah diomongin berkali-kali tetap nolak. Sudah diberitakan tentang Kristus berkali-kali tetap gak mau. Aku sudah berusaha hidup dengan baik, menerima papaku dengan sungguh-sungguh. Papaku masih menolak Tuhan, mamaku masih menolak Tuhan. Anggota keluarga besarku masih menolak Dia. Sepertinya udah gak mungkin. Tapi kalau kita mau belajar mempercayai Dia, maka tidak ada yang tak mungkin. Gak ada yang mustahil. Saya mau tanya di sini, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa keluargamu hari-hari ini sedang dalam pengawasan Tuhan dan Dia sedang melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka? Amin. Amin. Karena saya terlalu percaya hari-hari ini ada begitu banyak umat Tuhan yang sedang bergumul akan hal ini. Dan hari-hari ini kita mau sama-sama belajar percaya bahwa itu yang akan terjadi. Tapi bukan itu yang mau saya bahas, bukan. Cuma hanya didorong Tuhan untuk mengingatkan saudara akan hal ini. Bahwa our family will be saved. The whole family. Because you are there. Karena Anda ada di situ. Jadi kalau ada orang berkata satu orang bertobat, sisi keluarganya diselamatkan, itu jangan lagi menjadi sebuah bahasa klise. Itu menjadi sebuah pengakuan iman bahwa itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan itu? Karena firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kitab 2 Korintus tadi pasalnya yang keempat kita membaca, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi ketika berbicara mengenai pengetahuan tentang kemuliaan Allah, kita tidak sedang berbicara mengenai tiba-tiba ada awan turun atau tiba-tiba ada gelombang seperti angin ribut datang. Kita sedang berbicara mengenai sesuatu yang real yang disebut wajah Kristus. Jadi pada hari-hari ini apa yang akan Allah lakukan? Allah akan mulai membuat setiap orang di kolong langit berjumpa dengan wajah itu. Makanya jangan heran hari-hari ini ada orang yang tidur tiba-tiba bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang tiba-tiba sedang dalam perjalanan naik mobil, lalu tiba-tiba dia hampir masuk ke jurang dan tiba-tiba dia ngerem karena tiba-tiba dia melihat wajah seseorang di situ. Tuhan kita sedang menjumpai orang-orang pilihannya hari-hari ini. Karena nubuatan itu harus digenapi, di mana bumi ini akan penuh dengan perjumpaan dengan wajah Kristus. Dan itu dahsyat. Dan kita harus memahami tujuan Tuhan di bumi itu lebih daripada sekedar memberkati saudara. Lebih daripada sekedar hanya membuat hidup saudara bersuka cita di bumi. Tujuan paling utamanya adalah supaya saudara bisa pada akhirnya menjadi refleksi wajah Kristus buat orang-orang di sekitar saudara. Dan bisa dibayangkan ketika hal itu terjadi. Yang jadi masalah adalah begini, kita sendiri belum bisa memandang wajah Kristus
dengan cara yang sebagaimana seharusnya. Kalau saya tanya sekarang, kira-kira bagaimana cara saudara memandang Tuhan? Karena cara saudara memandang Tuhan akan mempengaruhi cara orang memandang Tuhan dalam hidup saudara. Cara saudara memandang Tuhan akan mempengaruhi cara orang memandang Tuhan di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memandang Tuhan? Seperti apa Tuhan yang kita pandang? Seperti apa Tuhan yang kita pandang? Seperti apa wajahnya ketika kita memandang Dia? Ketika kita melihat wajahnya, seperti apa wajahnya yang kita lihat? Karena kalau kita bisa memandang wajah Tuhan dan betul-betul mengetahui wajahnya memandang kita seperti apa, cahaya wajahnya memandang kita bagaimana, maka kita akan betul-betul menjadi refleksi dari wajah Tuhan kepada orang-orang di luar. Orang akan mulai melihat Kristus melalui kehidupan kita. Banyak orang pada akhirnya, saya punya sebuah cerita begini. Ada orang yang sangat bersemangat pelayanan. Dia sangat bersemangat sekali pelayanan. Tapi dasar dari kenapa dia bersemangat pelayanan, itu oleh karena dia tetap merasa dirinya kurang layak di hadapan Tuhan. Jadi dia berusaha melakukan yang terbaik, dan terus berusaha melakukan yang terbaik supaya setidaknya dirinya sedikit lebih layak di hadapan Tuhan. Dia berusaha melakukan yang terbaik, terus berusaha melakukan yang terbaik supaya dia terlihat layak di hadapan Tuhan. Dia salah memandang Tuhan dengan cara begitu. Sekarang pertanyaan saya adalah begini. Bagaimana cara saudara menjalani hidup saudara? Apakah saudara berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan? Atau saudara merasa layak di hadapan Dia? Itu dua hal yang berbeda. Itu tergantung dari bagaimana cara kita memandang wajah Tuhan. Saya mau tanya sekarang, bagaimana cara saudara menjalani kehidupan saudara sebagai orang Kristen? Apakah berusaha untuk menjadi layak? Atau merasa dirimu layak sehingga engkau menjalani kehidupanmu? Itu dua hal yang berbeda. Orang Kristen yang satu menjalani kehidupan kekristenannya karena dia berusaha untuk menjadi layak. Sedangkan orang Kristen yang satu menjalani kehidupan kekristenannya karena dia merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Itu beda. Orang Kristen yang satu menjalani kehidupan kekristenannya oleh karena dia ingin menjadi lebih benar dalam hidupnya. Orang Kristen yang satu menjalani kehidupannya oleh karena dia telah dibenarkan oleh Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Orang Kristen yang satu menjalani kehidupannya oleh karena dia ingin lebih dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan orang Kristen yang satu menjalani kehidupan kekristenannya oleh karena dia telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu akan membuat saudara akhirnya menuju dua arah yang berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana cara saudara menjalani hidup saudara sebagai orang Kristen? Mumpung kita lagi tahun baruan. Karena di tahun yang baru ini saya harap ada arah yang baru yang saudara lalui. Saudara meninggalkan arah yang lama dan mulai mengarah kepada arah yang baru. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, tahun ini kita bisa sama-sama menikmati hal-hal yang baru yang telah Tuhan sediakan di arah yang baru. Jadi kalau saudara masih hidup di arah yang lama dan saudara mengharapkan arah sesuatu yang baru, itu ngimpi. Tapi kalau saudara mau mulai sekarang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau berjalan di arah yang baru. Perjalanan hidupku yang lama mau aku tinggalkan jauh-jauh. Maka kita akan mulai siap-siap. Intinya saudara tidak perlu mencari, tidak perlu berusaha dengan banting tulang bagaimana. Hal-hal yang baru itu sudah tersedia di dalam perjalanan saudara. Saudara hanya perlu berjalan dengan Tuhan dan menikmati segala sesuatu yang telah Dia sediakan buat saudara. Tapi kalau saudara hidup di arah yang salah, saudara akan berusaha mati-matian untuk bisa mengalami sesuatu yang baru dan tetap tidak akan pernah mengalami. Karena beda arah. Mau hari ini kita sama-sama berjalan di arah yang baru? Amin. Coba buka saudara Matius pasalnya yang ke-9. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini. Kita Matius pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang
ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi darah mengalir, terus mengalir selama 12 tahun. Saya mau saudara sedikit berimajinasi. Kalau dia baru mengalaminya sebulan, masih bisa ditutup-tutupi ya. Baru sebulan. Belum banyak orang juga yang tahu. Baru sebulan. Lalu akhirnya berlanjutlah waktu setahun. Agak sulit untuk ditutup-tutupi. Karena pendarahan itu terus terjadi. Akhirnya berlalulah terus sampai 12 tahun. Sehingga dia tidak bisa lagi menutup-nutupi keberadaannya yang sebenarnya. Dan tidak hanya itu, menurut hukum Taurat yang berlaku, kalau seorang perempuan menderita sakit pendarahan, ada beberapa aturan yang harus diterima, ada beberapa hukuman yang harus diterima oleh perempuan itu. Coba kita buka kitab Imamat supaya saudara bisa dapat pemahaman lebih jelas. Imamat pasalnya yang ke-15. Dan nanti kita akan kembali ke Matius 9. Imamat pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Imamat 15 ayat 19 sampai 27 berkata begini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, maka ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi si perempuan ini karena dia menderita sakit pendarahan, dia dinyatakan najis. Apapun yang dia sentuh najis, dia duduk dimanapun najis, dia tidur dimanapun najis, dia menyentuh siapapun orang itu menjadi najis. Dan orang itu pun pada akhirnya kena batunya harus sama-sama menyucikan diri karena dijamah. Jadi ada 3 hal yang pada akhirnya hilang dalam kehidupan perempuan ini. Yang pertama, dia kehilangan harga diri. Dia kehilangan harga diri. Saya singkat menjadi 2 hal, penerimaan, acceptance, dan pengakuan, approval. Gak ada dalam hidupnya. Dia tidak lagi merasa berharga. Dia tidak lagi merasa dirinya pantas untuk dicintai, pantas untuk dikasihi, pantas untuk dihormati. Karena najis. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Ketika saudara melihat kehidupan saudara sendiri dan saudara berkata, saya emang tidak layak dicintai. Jadi kalau suami saya akhirnya selingkuh, ya sudahlah, gimana lagi? Saya emang orang tua yang nggak layak untuk dicintai.
Jadi kalau akhirnya anak-anak saya nggak menghargai saya, ya udah, gimana lagi? Saya memang sudah begini, ya mau gimana? Kalau orang-orang akhirnya nggak menghargai saya lagi, ya udah mau diapain? Dan perempuan ini mengalami hal seperti itu. Dia kehilangan penerimaan dan dia kehilangan pengakuan. Bisa saudara bayangkan si perempuan itu kalau jalan kemana-mana, dia jalan ke sini orang menjauh. Karena nggak mau disentuh. Lu nyusahin gue, lu nyentuh gue, nanti sama-sama lagi nanti kita pergi. Dia jalan lagi ke sini orang pergi. Bahkan dia mau mendekati keluarganya sendiri yang paling dekat, semua nggak mau dekat. Kalau saudara pernah ditolak oleh keluarga karena saudara berbuat salah, saudara akan merasa ya wajarlah saya salah. Tapi kalau saudara akhirnya harus ditolak oleh keluarga karena sesuatu yang tidak menjadi salah saudara, itulah masalahnya. Dan perempuan ini merasa dia tidak salah apa-apa, dia tidak berdosa apa-apa, bahkan dia tidak mau menderita sakit pendarahan, dia nggak mau. Dia nggak mau sakit pendarahan, tapi dia akhirnya harus mengalami penolakan. Itu penolakan yang paling tidak enak. Kita ditolak untuk sesuatu yang tidak kita lakukan. Pernahkah ada yang bertanya sama dia, kenapa kamu sakit? Pernahkah ada yang mau mengerti dia, kenapa kamu mengalami ini? Kira-kira kenapa? Siapa yang membuat kamu jadi begini? Kamu berbuat apa? Atau kamu kena apa? Atau kamu mengalami apa? Sepertinya orang-orang tidak peduli kenapa dia alami. Yang orang-orang peduli adalah sekarang kamu najis, itu cukup. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika kita mendapati begitu banyak penghakiman di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Orang-orang tidak pernah mau peduli apa yang saudara pernah alami. Yang orang-orang peduli cuma satu. Sekarang lo begini, udah. Pernahkah ada yang bertanya sama saudara? Kenapa kamu jadi begini? Kenapa sekarang kamu jadi mabok-mabokan? Kenapa kamu sekarang akhirnya jadi prostitusi? Kenapa kamu terlibat di prostitusi? Kenapa? Kenapa sekarang akhirnya kamu jatuh bangun dan akhirnya selingkuh? Kenapa? Pernahkah ada yang pernah bertanya kepada saudara kenapa? Karena orang tuh gak mau tanya, orang tuh taunya lo udah kotor, najis, ya udah lo gitu. Pernahkah ada yang bertanya kepada saudara? Pernahkah ada yang mau bertanya kepada saudara kenapa keluarga lo bangkrut? Gak ada, yang ada, oh ini kalau gak kutuk keturunan ini ya. Kalau gak kutuk keturunan, ini emang ke gerejanya kurang sering. Kayaknya kurang. Pernahkah ada yang mau bertanya kenapa? Tapi itulah yang dialami oleh perempuan ini. Dia menderita sakit pendarahan, dia harus mengalami sebuah penolakan. Itu baru satu loh, baru satu. Mau tahu yang kedua? Yang kedua, dia kehilangan keluarga. Pertama dia kehilangan harga diri. Kedua dia kehilangan keluarga. Mau tahu yang ketiga? Yang ketiga dia kehilangan harta benda. Karena di kitab lain dicatat bahwa perempuan ini telah mencari tabib di mana-mana dan tidak seorang pun berhasil menyembuhkan dia. Habis uangnya. Sampai mau beli baju aja udah gak bisa kayaknya. Pernahkah saudara mengalami situasi demikian? Mungkin di antara saudara hari ini, sementara saudara merayakan tahun baru, saudara merayakan tahun baru dengan sebuah kehilangan dan saudara mencoba menutup-nutupi itu. Seperti dia, perempuan ini. Keluarganya hilang, uangnya hilang, hartanya hilang, harga dirinya hilang. Kalau saudara jadi perempuan ini masih mau hidup apa enggak? Halo, ini jujur aja, kira-kira masih mau hidup apa tidak kalau mengalami pengalaman seperti perempuan ini? Kira-kira masih mau hidup apa enggak? Tapi saya bersyukur dia masih hidup. Tahukah saudara kenapa dia masih hidup? Mentor saya pernah berbicara sama saya begini. Orang-orang pilihan itu udah coba dibunuh oleh iblis, coba dibinasakan oleh iblis, coba dihancurkan oleh iblis, coba ditolak oleh iblis, coba dijauhkan oleh iblis, tapi tidak pernah bisa mati. Karena ada anugerah yang membungkus orang pilihan. Sekalipun dia mengalami masa yang sangat sulit, masa yang sangat terpuruk, orang-orang mencoba membunuh dia, mencoba membunuh visi dalam diri dia, mencoba membunuh mimpi dalam diri dia, mencoba membunuh pengharapan dalam diri dia. Ini orang pilihan tidak akan pernah bisa mati oleh karena anugerah yang membungkus dia sampai waktunya tiba di mana anugerah itu bekerja dan mengangkat dia kembali. Dan saya berkata, that's true, itu betul.
Jadi hari-hari ini saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara masih bisa hidup, bernafas, datang beribadah, masih memiliki pengharapan sekalipun kecil, saya hanya ingin berkata kepada saudara, engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memiliki sebuah rencana yang sangat luar biasa atas hidupmu. Jadi jangan pernah menyerah, berhenti di sini. Jangan pernah tawar hati dan patah semangat. Karena masih ada sesuatu yang luar biasa yang belum engkau lihat, yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari ke depan. Percaya? Tepuk kanan kiri saudara dan katakan, semangat. Amin. Amin. Kita baca ayat selanjutnya, dikatakan begini, Matius pasalnya yang ke-9 tadi. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Boleh saya minta tolong Pak? Ya Bapak tolong maju ke depan ya Pak ya. Maju ya. Hampir kalau saya khotbah suka mendatangkan korban memang ya. Jadi gak apa-apa ya. Ini korbannya. Bapak bisa menghadap ke sana Pak? Ya menghadap ke sana ya. Saya di sini ya. Saya adalah perempuan yang sedang sakit pendarahan. Saya butuh pertolongan. Katakan butuh pertolongan. Saya butuh perhatian, katakan butuh perhatian. Katakan ini satu-satunya kesempatan saya, katakan satu-satunya kesempatan. Saya mendengar ada Yesus berjalan ke dalam kota. Dan saya tahu orang ini bisa menyembuhkan, katanya. Belum tahu. Orang ini bisa melakukan mujizat, katanya. Juga belum tahu. Orang ini bisa membuat sebuah perubahan, katanya. Gue juga belum tahu. Tetapi karena saya merasa saya tidak punya pilihan lain, saya berkata kepada diri saya sendiri, lo diem di sini juga lo mati, mendingan lo coba ini peluang terakhir. Mendingan lo ambil ini pilihan terakhir. Coba hampiri orang itu, siapa tahu kamu sembuh. Jadi si perempuan ini berkata dalam hatinya, saya diam di sini, menangisi diri sendiri juga gak ada gunanya. Saya diam di sini, menyalahkan keluarga saya yang sudah menolak saya juga gak ada gunanya. Saya diam di sini, menyalahkan orang-orang yang sudah menolak saya juga gak ada gunanya. Saya diam di sini dan lalu bersedih hati oleh karena segala sesuatu yang sudah berantakan, gak ada gunanya juga. Jadi daripada saya diam di sini gak ada gunanya, lebih baik saya coba ini peluang terakhir yang saya punya. Yesus itu harus menjadi peluang terakhir buat saya, pilihan terakhir buat saya. Dan akhirnya dia berkata begini, aku punya iman, asal ku jamah jumpai jubahnya aku akan sembuh. Saya mau berkata kepada saudara pada hari-hari ini, Tuhan mungkin sengaja membuat setiap pilihan dalam hidupmu tertutup. Supaya engkau pada akhirnya mendapati cuma dia pilihanmu yang satu-satunya. Engkau mendapati setiap jalan dalam kehidupanmu ditutup, supaya engkau mendapati cuma dia satu-satunya jalan. Halo? Ada yang lagi ngalamin? Tuhan sedang membawa umat-umat pilihannya untuk menyadari cuma dia satu-satunya pilihan yang kau punya. Jadi kalau saudara di antara saudara di tempat ini masih punya 20 pilihan, siap-siap 19 itu akan dibunuh sama Tuhan satu persatu. Sampai pada akhirnya cuma dia. Kalau masih ada 5 pilihan, ya siap-siaplah. Tunggu yang 4-nya hilang. Sampai pada akhirnya kita hidup hanya untuk dia. Berharap hanya pada dia. Bergantung hanya pada dia. Memandang hanya wajahnya. Dan akhirnya kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang luar biasa. Karena kita berjalan dengan pribadi yang sangat bisa kita andalkan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita lanjut, kasihan Bapak ini ya. Jadi Pak, gini. Waduh, udah benar. Jadi lanjut ya. Nah, karena perempuan ini merasa dia udah, jangan ketawain, kasihan nanti Pak, nggak apa-apa ya. Oke. Karena perempuan ini merasa dia udah nggak punya harapan, akhirnya dia menghampiri Yesus. Yang jadi masalah, ini masih masalah, banyak masalah. Ini kayaknya cerita ini ya. Yang jadi masalah adalah Tuhannya menghadap ke sana, bukan menghadap ke sini. Kalau Tuhannya menghadap ke sini, dia bisa begini, woi. Itu bisa kan? Atau tiba-tiba nangis-nangis, sakit, bisa.
Masalahnya ngadap ke sana. Dia mau nari-nari Gangnam Style aja nggak bisa lihat. Nggak bisa. Mau guling-guling nangis teriak-teriak juga nggak tahu Tuhannya ngesono. Tuhannya membelakangi dia. Dan saya punya pertanyaan lagi buat saudara, pernahkah saudara mendapati saudara sedang membutuhkan sebuah pertolongan, sebuah jawaban, dan sepertinya Tuhan membelakangi saudara? Sepertinya, ini cuma sepertinya ya, mana tadi bebe saya ini dia. Tuhan menghadap ke sebelah sana, dan sepertinya Tuhan melayani semua orang kecuali saudara. Orang-orang senang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gitu ya kira-kira ya, kalau zaman sekarang. Semuanya pengen deket-deket sama Tuhan. Semuanya pengen diberkati, tumpang tangan gitu ya. Sedangkan saudara di sini, Tuhan saya gimana? Kenapa Tuhan berkati semua orang, saya enggak? Orang lain dapat promosi, saya enggak. Keluarga orang lain pulih, keluarga saya enggak. Kenapa? Orang lain diurapi luar biasa, kok saya ini kurapan, kenapa Tuhan? Come on. Di sini saudara lihat, dia begitu dengan senyum luar biasa. Ke semua orang senyum. Gitu ya. Kecuali kepada saudara, karena saudara di belakang. Pernah hidup begitu? Merasa Tuhan membelakangi saudara, pernah? Oh enggak pernah ya? Sepertinya cuma saya yang hidupnya menyedihkan di tempat ini. Gitu ya. Pernah saudara alami itu? Tapi ada sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika perempuan ini akhirnya mendekati Tuhan dan menjamah jubah, karena itu di bawah, jadi dia harus merangkak. Firman Tuhan berkata, Tuhan berpaling. Tuhannya berpaling. Saya mau katakan kepada saudara satu hal yang sangat keras, tapi saudara harus paham dengan jelas. Dia tidak sedang mencari fans. Dia mencari orang-orang yang hatinya cukup hancur untuk berharap hanya kepada dia. Tuhan kita tidak sedang mencari pengagum rahasia, secret admirer seperti orang lagi jatuh cinta. Tuhan kita lagi cari orang-orang yang tidak sekedar mau jatuh cinta, tapi mengambil sebuah komitmen yang kuat untuk mencintai dia dengan sepenuhnya. Tuhan kita tidak sekedar sedang mencari orang-orang yang Yesus, Yesus. Dia lagi cari orang-orang yang cukup hancur hati untuk berkata begini, without you, I have nothing. Tanpamu aku tidak punya apa-apa lagi. Dan dia sedang mencari orang-orang seperti itu pada hari-hari ini. Dan saya percaya saudara adalah salah satu orang yang sedang dia cari. Salah satu orang yang telah dia pilih. Untuk pada akhirnya menjadikan dia satu-satunya dalam hidup saudara. Amin. Tepuk kanan kiri dan katakan satu-satunya Tuhan kita Yesus. Belum selesai. Jadi akhirnya Tuhannya ini berpaling. Dan ketika dia berpaling, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih unik. Tuhan memandang dia. Jadi kalau Tuhan memandang dia berarti ada kontak mata. Dia di bawah dan Tuhannya memandang dia. Enggak bawa bunga enggak. Itu mah Valentine ya. Tuhannya memandang dia dan disitulah pertama kalinya dia memperoleh penerimaan yang selama ini hilang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Tuhan berkata begini akhirnya. Teguhkanlah hatimu. Bahasa Indonesianya terlalu kaku ya kayaknya. Teguhkanlah hatimu. Enggak gitu ya. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Be of good cheer. Gak mungkin cheer. Gak mungkin kan? Cheer. Katakan sama-sama cheers. Ya kalian mau foto bareng ya. Cheer. Jadi ketika Tuhannya memandang dia, Tuhan memanjang dengan sebuah senyuman. Sepertinya Tuhan berkata begini, kenapa kamu? Smile. Cheers. Dan ketika dia berjumpa dengan senyuman Tuhannya, dia tahu bahwa akhirnya dia mendapat penerimaan. Karena selama ini tidak pernah ada orang yang mau tersenyum kepada dia. Dan dia mendapat penerimaan itu akhirnya dari Tuhannya ketika Tuhannya berkata, cheers. Hari-hari ini sepertinya Tuhan sedang berkata begini, kenapa mau kamu? Kenapa kamu cemberut? Kenapa panas hatimu? Kenapa mau kamu muram? Hidupmu tidak terlalu berat, ada aku kata Tuhan. Kamu sudah kehilangan semua pengharapan tapi ada aku.
Akhirnya Tuhan berkata, senyum dong. Si perempuan dapat penerimaan. Yang kedua, dia kehilangan pengakuan oleh karena dia tinggal oleh keluarganya. Tuhan Yesus bilang begini, be of good cheer, daughter, anakku perempuan. Hey, smile, anakku perempuan. Seharusnya bisa saja Tuhan berkata begini, hai perempuan, tersenyumlah. Dia gak bilang hai perempuan, dia bilang anakku perempuan. Si perempuan telah kehilangan pengakuan oleh karena ditolak oleh semua orang termasuk keluarga. Dan dia mendapat sebuah keluarga baru ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan sepertinya dia merasa bahwa, you call me daughter? Do you call me daughter? Engkau memanggil aku anak perempuan? Engkau mengakui aku sebagai keluargamu? Dan saya ingin berkata kepada saudara hari-hari ini, itu yang sekarang sedang Tuhan lakukan atas setiap orang. Tuhan hanya ingin berkata kepada saudara, engkau adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. Sejauh apapun engkau pergi, seburuk apapun engkau merasa dirimu adanya, engkau bisa tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa penuh kasih untuk menerima engkau kembali. Maukah saudara belajar mempercayai bahwa saudara punya Tuhan yang seperti itu? Amin, makasih Pak. Dan akhirnya perempuan ini berjumpa dengan wajah Tuhan. Dia melihat wajah Tuhan yang sebenarnya. Karena ketika Tuhannya berbalik ke belakang, dia bertanya-tanya seperti apa wajah Tuhannya. Apakah ketika saya jama jumbai jubahnya Tuhannya akan cemberut? Apakah ketika saya menjama jumbai jubah itu Tuhan saya akan marah? Apakah ketika saya menjama jumbai jubah itu Tuhan saya akan mengusir saya? Ada begitu banyak pertanyaan dalam pikirannya. Tapi ketika pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhannya tersenyum kepada dia. Coba tepuk kanan kiri saudara dan katakan, Tuhan tersenyum kepadamu. Amin. Amin. Percayakah saudara bahwa saudara punya Allah yang luar biasa? Kita buka satu ayat terakhir, 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19, saya akan bacakan buat saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi oleh karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya berdoa dalam nama Yesus tahun ini, saudara tidak lagi hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Tahukah saudara, ketakutan itu mengandung intimidasi. Ketakutan mengandung penghakiman. Firman Tuhan berkata demikianlah tidak ada lagi penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau. Saya ingin berkata kepada saudara hari ini bahwa engkau orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak ada penghukuman atas kehidupanmu, tidak ada intimidasi atas kehidupanmu, tidak ada penghakiman atas kehidupanmu. Sekalipun engkau merasa dirimu najis pada hari-hari ini, engkau merasa dirimu kotor pada hari-hari ini, engkau merasa keluargamu tidak layak hari-hari ini, saya hanya ingin berkata satu hal kepadamu, engkau harus menghampiri Tuhan Yesus, memegang jumbai jubahnya dan melihat wajahnya tersenyum kepadamu. Karena itulah Tuhan yang kita punya. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mencintai engkau dan keluargamu. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada saudara hari depan yang penuh harapan. Amin. Maukah saudara hari ini memandang wajah Tuhan dengan cara berbeda? Maukah saudara berhenti mencoba hidup layak. Dan menyadari bahwa saudara telah dilayakkan oleh Tuhan. Dengan kematiannya di kayu salib. Maukah saudara mulai sekarang mencoba untuk berhenti hidup benar, mencoba berusaha hidup benar, tapi belajarlah untuk lebih dahulu menerima kebenaran yang telah Tuhan kerjakan dalam dirimu.
Jadi kebenaran yang akhirnya engkau miliki bukan kebenaran oleh karena usaha manusia, tapi kebenaran yang engkau miliki adalah kebenaran yang oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri yang telah diberikannya atas kehidupanmu. Kalau tidak, kita akan terus-menerus hidup dengan penghukuman dan akhirnya dengan tuduhan. Saya punya ilustrasi terakhir dan kita akan berdoa. Saya punya 3 pertanyaan buat saudara. Saudara ingin orang yang berusaha hidup benar, ingin orang yang pura-pura benar, atau ingin orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran? Kira-kira kalau ada 3 pilihan, pilih yang mana? Sekali lagi, saudara ingin orang yang berusaha hidup benar, ingin orang yang pura-pura hidup benar, atau ingin orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran? Pilih yang mana? Sekarang perhatikan baik-baik. Katakan bersama-sama dengan saya, kalau di dalam diri saya benar, maka apapun yang mengalir melalui saya itu benar. Kalau dalam diri saya tidak benar, maka apapun yang mengalir melalui diri saya itu cuma pura-pura. Banyak orang coba berbuat benar di luar, tapi dirinya tidak benar di dalam. Hatinya masih merasa tertuduh, masih merasa najis, masih merasa tidak layak, dan mencoba untuk berbuat baik. Saya mau katakan berhenti berusaha seperti itu, tapi mulailah terima anugerah Tuhan yang telah memerdekakan saudara lebih dahulu. Dan saudara akan menjalani hidup saudara dengan berbeda mulai hari ini. Maukah saudara menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan hari ini? Maukah saudara betul-betul menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan hari ini? Karena mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini masih belum betul-betul merasa telah diampuni oleh Tuhan. Maukah saudara merasa bahwa saudara layak dicintai oleh Tuhan? Maukah saudara merasa bahwa saudara layak untuk menerima pengakuan dan perkenanan Tuhan? Bukan atas kehebatan saudara, tapi semata-mata karena kebaikan Dia. Hari ini saya berdoa supaya setiap rantai belenggu dan ikatan-ikatan penghakiman dan intimidasi atas hidupmu dihancurkan. Engkau akan mulai menjalani hidupmu dengan cara berbeda di tahun ini. Hidup dengan sebuah kemerdekaan dan menyadari bahwa Tuhan menerimamu, mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika engkau hidup dengan cara demikian, engkau akan mulai bisa berjalan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena dalamnya sudah lebih dulu benar. Jadi hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, firman Tuhan ini mengobrak-abrik hati saudara hari ini, memutuskan setiap rantai-rantai yang selama ini membelenggu saudara dengan penghakiman dan penghukuman. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara menerima pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan. Tidak merasa diampuni, tapi betul-betul percaya telah diampuni. Tidak merasa diakui, tapi betul-betul hidup dalam pengakuannya Tuhan. Tidak merasa hidup dibenarkan, tapi betul-betul mengalami bahwa hidupmu telah dibenarkan oleh Tuhan. Tidak merasa sudah dipulihkan, tapi betul-betul mengalami pemulihan itu sendiri dalam hidupmu. Mulai hari ini berhentilah merasa-rasa dan betul-betul mengalami Tuhan. Jangan lagi hidup pakai perasaan, tapi hiduplah pakai iman. Dan kita akan mulai melihat dan mengalami betapa Tuhan kita luar biasa, baik buat kita. Amin. Maukah saudara hidup dengan cara demikian hari ini? Supaya ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Dan ketika saudara mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kita akan mulai melihat kemerdekaan yang sama mengalir kepada anggota keluarga kita yang akan kita temui hari ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa.